Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Arsil Majid, perwakilan dari kelompok 1 akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita yaitu penyampaian materi dari kelompok 1 oleh Rahma Dedian Suci, Arsil Majid, Siti Nadirah, Adisti Rahmatika Putri, Meta Julia Erlianti, Nur Ali Patut Toiba, Dea Monika, Skar Aulia. Yang akan membahas tentang PUB yang akan dibacakan oleh Skar Aulia. Pada Mbak Skar, saya persilakan. Pengertian PUB. Menurut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 dan Tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Bahasa, dari peraturan tersebut kita tahu bahwa PUB adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pemakaian huruf. 1. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf berikut. Abjad adalah sistem penulisan yang menuliskan semua fonem kecuali vokal. Hampir semua tulisan semitik tergolong abjad. Misalkan abjad Fenisia, abjad Arab, abjad Ibrani, dan abjad Suryani. Bangsa Yunani yang mengadopsi abjad Fenisia menambahkan beberapa lambang vokal ke dalam sistem tulisan mereka yang baru agar tidak ambiguitas. Sistem tulisan itu disebut alfabet dan menurunkan alfabet Latin, Sirilik, dan sebagainya. Dalam penggunaan bahasa Indonesia, istilah abjad juga bisa merujuk kepada huruf alfabet. Masing-masing huruf menggambarkan satu bunyi atau lebih. Contoh huruf E dapat menggambarkan bunyi E dalam kata bebek, E dalam kata senang, atau E dalam kata tega. Huruf abjad biasanya mempunyai urutan tetap, seperti pada alfabet yang terdiri dari 26 huruf dimulai dari A hingga Z. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Untuk mengucapkan pelafalan kata atau kata yang benar, diartikan berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik dilafalkan E, misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. B, diakritik E, dilafalkan seperti itu. Misalnya, kami menonton film seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. C, diakritik dilafalkan misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Ucapan itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makanan itu. Huruf konsonan, huruf yang
Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata huruf konsonan adalah bahasa, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab, cakap, kaca, dua, ada, abad, fakir, kapan, maaf, guna, tiga, gudeg, hari, saham, tuah, jalan, manja, mikraj, kami, paksa, politik, lekas, alas, akal, maka, kami, diam, nama, tanah, daun, pasang, apa, siap. Contoh pemakaian dalam huruf konsonan Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, kairah, ikro, raih, bara, putar, sampai, asli, tangkas, tali, mata, rabat, variasi, lava, molotov, wanita, hawa, takraw, xenon, vaksin, payung, zeni, lazim, zuz. Keterangan huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan. Ilmu huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Selanjutnya huruf diftong. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, au, e, dan o. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong yang pertama I. Untuk posisi awal yaitu aileron, posisi tengah bailarung, dan posisi akhir pandai. Lalu untuk bagian huruf diftong au, posisi awal yaitu autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Selanjutnya untuk huruf diftong E yaitu Fa, Geyser. Selanjutnya untuk yang huruf diftong Oi yaitu gendong, Amboy. Selanjutnya gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu ada KH, eng, ny, dan sc masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya, gabungan huruf konsonan pada huruf KH yaitu posisi awal khusus. Selanjutnya untuk posisi tengah yaitu akhir dan posisi akhir yaitu tarik. Selanjutnya untuk huruf konsonan NG yaitu pada posisi awal yaitu ngarai, posisi tengah bangun, dan posisi akhir senang. Lalu huruf konsonan NY yaitu pada posisi awal nyata, banyak. Lalu selanjutnya untuk huruf konsonan SY pada posisi awal yaitu syarat, dan posisi tengah musyawarah, dan posisi akhir arasy. 6. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras. Kerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusumah, Wage Rudolf Supratman. Enam huruf kapital.
1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku, kita harus bekerja keras, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wage Rudolf Supratman. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Dan yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Lima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang, misalnya Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat datang yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai, selamat pagi dokter. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein, Sastra Negara. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. 8. A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Amerika Serikat. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nomor 11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak di posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar,
pangkat, atau sapaan. Misalnya, SH, Sarjana Hukum, SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, SS, Sarjana Sastra, MA, Master of Arts, MHum, Magister Humaniora, MSI, Magister Sains, KH, Kiai Haji. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa, Bu? Silakan duduk di kata orang itu. 7. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama, majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. 3. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. 8. Huruf tebal. 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Misalnya huruf DH, seperti pada kata Ramadan. Tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Kata et dalam ungkapan ora et labora berarti dan. Yang kedua, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya, 1. Latar belakang dan masalah, 1. titik 1 titik 1 latar belakang, 1 titik 1 titik 2 masalah, 1 titik 2 tujuan. Penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari 1. Kata dasar, 2. Kata berimbuhan, 3. Bentuk ulang, 4. Gabungan kata, yang kelima pemenggalan kata, yang keenam kata depan, yang ketujuh partikel, yang kedelapan singkatan dan akronim, 9. Angka dan bilangan, 10. Kata ganti ku, kau, kumu, dan nya, 11. Kata sandang si dan sang. Selanjutnya, pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terdiri dari tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubungan, tanda pisah, tanda tanya, tanda serut, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, China, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force, dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.
Kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur. Serapan itu adalah sebagai berikut. 1. Arab. Bunyi pendek atau bunyi panjang menjadi A bukan O. Mazhab. Dibaca mazhab. Qadar dibaca qadar. Sahabat, sahabat. Hakikat, hakikat. Umrah, umrah. Gaib, gaib. Iqamah, iqamah. Khatib, khatib. Kesimpulan. Pemakaian huruf diantaranya mengenai huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Penulisan kata diantaranya meliputi kata dasar, kata imbuhan, atau kata keturunan. Bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata gantiku, kau, mu, dannya, kata ganti depan di, ke, dari, partikel lah, kah, dan tah, kata sandang si dan sang, singkatan dan akronim, angka dan bilangan. Pemakaian tanda baca diantaranya adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda peningkat atau apstrof. Sedangkan penulisan unsur serapan berdasarkan perkembangannya meliputi berbagai bahasa baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Sehingga berdasarkan tarif integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, dan unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.